Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian otopsi. Jadi otopsi berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan opsi yang berarti dilihat. Jadi otopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit atau adanya cedera, melakukan interpretasi atau penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian, serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian. Pemeriksaan luar dan dalam pada mayat untuk kepentingan pendidikan, hukum, dan ilmu kesehatan. Perkenalkan, nama saya Anton Kase, NPM 32210055. Di sini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis otopsi. Berdasarkan tujuannya otopsi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Otopsi anatomi, yaitu otopsi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran di bawah bimbingan langsung ahli ilmu urai anatomi laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran. Tujuannya adalah untuk mempelajari susunan jaringan dan organ tubuh dalam keadaan normal. Bahan yang dipakai adalah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang setelah disimpan 2 kali 24 jam di laboratorium ilmu kedokteran, kehakiman, tidak ada ahli waris yang mengakuinya. Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, mayat disimpan sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum digunakan untuk praktikum anatomi. Yang kedua, autopsi klinik. Autopsi klinik dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga terjadi akibat suatu penyakit. Tujuannya untuk menentukan penyebab kematian yang pasti, menganalisis antara diagnosis klinis dan diagnosis postmortem atau diagnosis setelah autopsi, patogenesis penyakit dan sebagainya. 3. Autopsi forensik atau mediko-legal. Autopsi forensik atau bedah mayat kehakiman dilakukan atas permintaan yang berwenang sehubungan dengan adanya penyidikan dalam perkara pidana yang menyebabkan korban meninggal. Biasanya dilakukan pada kematian yang tidak wajar seperti pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan lalu lintas, keracunan, kematian mendadak, dan kematian yang tidak diketahui atau mencurigakan. Perkenalkan, nama saya Maria Clarita Ten, NPM 32210056. Di sini saya akan membawakan materi tentang C. Faktor-faktor penghambat autopsi forensik. Berdasarkan kenyataannya, pihak kepolisian terdapat beberapa hambatan-hambatan di dalam melaksanakan autopsi kehakiman, antara lain: yang pertama, masyarakat kurang mengerti akan autopsi itu sendiri. Yang kedua, masyarakat kurang mengerti tentang administrasi autopsi. D. Persiapan sebelum autopsi. Untuk menghindari masalah yang dapat ditimbul sewaktu sesudah autopsi, ada beberapa persiapan yang perlu diperhatikan, yaitu: A. Permintaan tertulis dari pihak penyidik. B. Kepastian korban yang akan diperiksa. C. Persetujuan keluarga. D. Keterangan yang mendukung pemeriksaan. Perkenalkan, nama saya Arnaldo Zuli da Silva Araujo, NPM 32210057, akan menyebutkan alat-alat yang diperlukan saat melakukan autopsi. Yang pertama, pisau bedah mayat. Yang kedua, pisau potong tulang rawan. Yang ketiga, pisau untuk memotong jaringan otak. Yang keempat, gunting usus. Yang kelima, gunting bedah. Yang keenam, pinset. Yang ketujuh, sonde tumpul. Yang kedelapan, pemotong tulang. Yang kesembilan, gergaji tulang paha. 10 gergaji listrik. 11 martil dan pahat. 12 timbangan mayat dan timbangan organ. 13 jarum jahit dan benang. 14 gelas ukur. 15 meteran pengukur panjang. 16 sarung tangan karet. 17 botol buntut besar dengan penutupnya. 18 gelas objek dan piring Petri. 19 baskom dan ember. Perkenalkan, nama saya Sandra Natalia Moreira, NPM 32210059. Di sini saya akan menyimpulkan
bahwa otopsi yang dilaksanakan guna menyelamatkan manusia, pendidikan dan penegakan hukum diperbolehkan sepanjang hal ini tidak melewati batas dan guna keselamatan manusia sebagai makhluk hidup. Beberapa pendapat ulama hanya disinggung dua permasalahan saja. Diperbolehkan membedah mayat, yakni hanya kepada seseorang yang sedang mengandung kemudian meninggal dunia, sedang janin yang ada di dalam perutnya diperkirakan masih hidup, dan juga dalam hal jika seseorang meninggal dunia dan di dalam tubuhnya terdapat benda berharga, maka harus bahkan wajib membedah perutnya. Baik, saya Kamelia Alvina Rafu, NPM 32210060. Di sini saya akan memberikan saran kepada teman-teman. Saran kami, sebaiknya sebelum autopsi dilakukan terlebih dahulu, kita harus melakukan tes DNA dan juga di mana kita harus meminta izin kepada keluarga. Apakah ingin dilakukan autopsi atau tidak, baru dilakukan autopsi. Oke, sekian penjelasan dari kami.